Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera. Kami di sini dari kelompok 12. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil development game kami yaitu yang berjudul game Study Battle. Di sini saya dan rekan saya Safira Zahra dari divisi game designer akan mempresentasikan eh, hasil development kami. Oke, langsung saja. Di sini eh, Grup 12 dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Educational Game Development, beranggotakan 4 orang, yaitu Haikal, Muhammad Putra Pratama Harimurti, Ali Imran, Kristo Kurniawan Diadema Wiroreno, Muhammad Arif, Muhammad Arif Hadilah. Game designer yaitu saya sendiri dan Safira Zahra X Kiana. Mungkin tiga dari game project management ada Taj Maulana Hussein Sugiriyato dan Putri Aulia Rahmani. Selanjutnya dari game artis, situ ada Muhammad Rama Rahmat, Surah Kusuma, dan Nabil Hasbullah Novan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oleh saya, mohon maaf. Jadi game overview di sini adalah Studi Battle adalah quiz trivia game yang diintegrasi dengan elemen RPG, yaitu role playing game, yang berfokus pada ilmu pengetahuan umum dan kompetisi akademis di lingkungan kampus. Selanjutnya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Zazkiana. Saya akan menjelaskan tentang naratif dan story. Jadi di story-nya ini kami menggunakan the three act structure yang terdiri dari setup. Dan di setupnya ini Anggreni itu yang nilainya mendekati C karena burnout diberi kesempatan oleh Ibu Ratna untuk memperbaiki nilai lewat lomba cerdas cermat dalam 2 minggu. Ia ini dipasangkan dengan Ilham, seorang mahasiswa yang cerdas untuk belajar bersama. Meski awalnya enggan, Anggreni ini mulai dekat dengan Ilham dan mereka pun berdua giat belajar untuk lomba tersebut. Terus yang kedua ini ada confrontation. Di confrontation ini di 2 minggu setelah persiapan, Anggreni siap berlomba dengan dukungan Ilham dan Bu Ratna. Selama perlombaan, ia mulai berinteraksi dengan kontestan lain, menjalin pertemanan, dan mendapatkan rival. Setelah lomba selesai, Anggreni ini berbicara dengan Ilham dan Ibu Ratna, mengatakan bahwa dia itu merasa bangga telah menyelesaikan kompetisi sambil menunggu hasil pengumuman pemenang. And then we move on to resolution. Di resolution ini kami membuat 3 ending, yaitu yang pertama adalah bad ending. Di sini Anggreni tidak menang dan dia mendapatkan nilai C dari Bu Ratna dan dia juga dijauhi oleh Ilham. Anggreni ini di sini merasa kecewa, sedih, dan kesepian karena nilai buruknya. Terus di good ending, ini Anggreni meraih juara kedua dan dia mendapatkan nilai B dari Bu Ratna. Ilham pun menjadi temannya dan meskipun Anggreni ini merasa frustasi karena dia merasa seharusnya belajar lebih giat, Ibu Ratna memberitahukannya dan membantunya menyadari bahwa dia itu sudah berusaha secukup mungkin dan untuk memotivasikannya untuk merasa senang dengan pencapaiannya. Terus kita move on to the perfect ending. Ini Anggreni meraih juara pertama dan dia mendapatkan nilai A minus dari Bu Ratna dan Ilham pun menjadi teman dekatnya. Di sini Anggreni juga merasa sangat senang dan lega dan karena dia berhasil memenangkan kompetisi dan membuat semua orang bangga termasuk dirinya sendiri. Next slide, please. Oke, di sini ada karakter. Kami mempunyai 6 karakter di cerita ini. Yang pertama adalah karakter utama Anggrani. Dia ini adalah mahasiswi yang sarkastik, terus terang, dan kurang motivasi yang sebenarnya tidak ingin mengikuti lomba, tapi dia itu dipaksa oleh Ibu Ratna. Terus ada Ilham, dia ini mahasiswa yang cerdas, optimis, dan keras kepala, yang mendorong Anggrani untuk belajar segiat mungkin. Terus ada Ibu Ratna. Ibu Ratna ini dosen yang menyuruh Anggrani untuk mengikuti lomba agar dia dapat nilai tambahan dan meminta Ilham untuk menemani Anggrani belajar bersama. Terus ada Cakrawala.
Cakrawala adalah mahasiswa pendiam, kompetitif, dan pecinta literasi yang ikut lomba untuk membanggakan universitasnya. Dan ada Brian, dia adalah mahasiswa yang humoris, cerdik, dan antusias tentang sistem-sistem sosial. Dan dia juga mengikuti lomba untuk mengasah skillnya. Terus ada Danastri, dia adalah mahasiswi yang ceria, berpikiran luas, dan berdedikasi soal kelestarian lingkungan. Dan dia ini mengikuti lomba untuk menambah pengalamannya. Next slide, please. Oke, di sini kita akan membicarakan tentang background dan cutscene-nya. Di sini background cerita ini cerita games dari battle ini berlangsung di dua tempat utama. Yang pertama adalah di awal mulai cerita terjadi di Universitas Citra Madani. Kampus tersebut adalah kampus sederhana yang berada di pinggiran Jakarta. Dan kampus itu memiliki fasilitas-fasilitas dasar seperti ruang-ruang kelas yang cukup luas, perpustakaan, parkiran motor dan mobil, serta ruangan dan kantor dosen yang nyaman. Terus em, di tengah sampai akhir cerita terjadi di Universitas Arjuna Cendekia. Ini adalah sebuah kampus yang berdekatan dengan Universitas Citra Madani. Jadi Universitas Arjuna Cendekia itu cukup bergengsi dengan sejarah panjang dalam kompetisi akademis, dan environment-nya itu menciptakan ekspektasi tinggi dari mahasiswa-mahasiswi dan dosen. Kampus tersebut juga memiliki fasilitas yang sangat memadai seperti ruang-ruangan belajar dengan teknologi yang canggih, perpustakaan besar, memiliki laboratorium, lapangan, dan aula yang luas, dan serta lainnya. Terus di sini ada cutscene, bisa dilihat di sini ada scene-nya, ada nomor scene-nya, ada uh, settingannya, yaitu ruangan Ibu Ratna, dan settingan time-nya, yang itu siang. Terus ini ada kelihatan karakter-karakter yang mana yang ada di scene-nya. Lalu di sini ada juga um, deskripsi ekspresi seorang karakternya, dan ada juga narasinya. Uh, Next slide, please. Oke. Oke, di sini yaitu dari game flow. Jadi di sini ada setup awal, yaitu pemain memulai dengan karakter utama Granny yang diperkenalkan melalui alur cerita naratif. Pemain akan mengikuti tutorial berbasis narasi untuk memahami mekanisme permainan, seperti menjawab soal. Yang kedua ada progress gameplay atau bisa disebut juga confrontation, di mana pemain mengikuti perlombaan di Universitas Arjuna Cendikia menghadapi berbagai NPC seperti dosen dan peserta lainnya dalam sistem pertarungan berbasis giliran atau turn-based gameplay. Pemain menggunakan strategi ini untuk memilih soal dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan risiko dan imbalan. Yang terakhir dari game flow yaitu ada resolusi, di mana setelah menyelesaikan kompetisi, pemain menerima salah satu dari tiga kemungkinan akhir, yaitu bad ending, good ending, atau perfect ending. Tergantung pada performa selama permainan, akhir cerita akan ditentukan oleh hasil kompetisi dan hubungan yang dibangun dengan karakter lain. Lanjutnya, ini saya akan menjelaskan gameplay and mechanics. Yang pertama, yang definisinya adalah game ini adalah educational turn-based RPG yang mengintegrasikan kuis trivia berbasis akademis dengan elemen RPG. Pemain akan berperan sebagai mahasiswa yang menghadapi NPC, menjawab soal-soal dari berbagai mata pelajaran yang memberikan atau menerima damage. Pemain dapat memilih tingkat kesulitan, yaitu soal easy, soal normal, atau soal hard. Di mana semakin tinggi kesulitan, semakin tinggi damage yang bisa diterima atau juga didapatkan. Di sini, salah satu ya tadi yang core mechanic adalah yang tadi sudah dijelaskan, tingkat kesulitan di sini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu easy, medium, dan hard. Dari easy adalah soal lebih sederhana, risiko rendah, dan poin kecil. Medium, tingkat tantangan sedang, poin lebih besar, risiko yang moderate. Hard adalah soal sulit, risiko tinggi, tetapi poin maksimal besar. Jadi di sebelah kiri di sini ada sebuah tampilan wireframe sederhana dari
UI yang nanti memberikan player suatu visualisasi untuk memilih di mana dia akan memilih skill choice, yaitu tadi ada easy, medium, dan hard. Di sini di bawahnya juga ada keterangan mengenai detail dari kesulitan yang akan dipilih nantinya oleh player tersebut. Selanjutnya adalah mekanik tambahan. Itu selain itu ada juga mekanik tambahan yang dapat mempengaruhi skor, yaitu adalah defense system. Di saat bagian NPC dimulai, maka player akan melihat soal tingkat defense. Semakin sulit soalnya, semakin besar defense-nya. Namun jika gagal, maka defense akan hilang. Waktu jawaban, setiap soal memiliki batas waktu untuk memberikan tekanan dan meningkatkan tantangan. Eh, yang ketiga, statistik karakter, yaitu tiap karakter memiliki spesialisasi mata pelajaran yang memberikan bonus poin saat jawab soal baik. Selanjutnya di sini adalah player activity, di mana ini adalah hal-hal yang tambahan yang akan dilakukan oleh player dalam permainan. Pemain menjawab soal dari berbagai mata pelajaran dengan pilihan tingkat kesulitan. Pemain menentukan soal dengan risiko dan imbalan sesuai dengan situasi. Pemain membangun hubungan dengan karakternya melalui dialog, mendapat hukuman dan petunjuk menghadapi kuis yang lebih efektif. Selanjutnya di sini adalah navigation flowchart, di mana di saat player memulai aplikasi game ini akan di redirect ke start game, lalu langsung ke main menu. Di sini di main menu dibagi menjadi ada 5 opsi. Yang pertama ada new game, load game, settings, credits, and exit. Yang pertama adalah game setup. Jadi, maksud saya adalah pertama adalah new game. Di sini di saat player memilih menu new game, maka di sini player akan men-setup game. Lalu setelah berhasil men-setup game, lalu akan memulai game. Yang kedua dari main menu ada load game, di mana di sini jika pemain telah memiliki game sebelumnya yang telah di-save, maka player akan bisa mengakses kembali game itu dan melanjutkan permainannya. Setelah player memilih select loaded game, akan masuk proses gameplay. 3 settings untuk pengaturan seperti sounds dan lain-lain. Credits untuk melihat siapa saja yang berkontribusi, dan exit untuk mengakhiri sesi permainan. Selanjutnya ada menu dan navigation yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada konsep-konsep UI, user interface. Yang pertama adalah konsep user interface untuk menunya. Di sini bisa dilihat ada new game, ada juga continue, ada juga settings, credits dan exit. Dan di sini ada apa sebuah ilustrasi untuk karakter. Terus di sini yang kedua adalah konsep UI load dan save. Di sini ada background dan ada scene berapa di bawahnya itu, dan ada juga time-nya, time kapan terakhir kali di save. Terus konsep UI settings di sini ada music dan sound effects yang bisa dinaikkan atau di lower. Terus ada speed dan auto speed yang bisa dipercepat atau diperlambat. Terus display di sini ada window yang lebih kecil dan ada juga full yang full screen. Terus ke credits, di sini ada role, misalnya game uh, game writer. Di sini ada bisa name-nya, namanya. Terus ada konsep UI scene-nya. Di sini bisa dilihat ada background-nya di belakang, ada menunya di sisi kanan atas. Terus ada karakternya, karakter pertama dan karakter kedua. Lalu di sini ada namanya dan di bawahnya itu ada dialognya. Dan di sini ada di bawah kanannya itu ada tombol-tombol auto, skip, save, dan load. Next slide, please. Oke. Terus di sini ada juga konsep UI scene dengan pilihan. Di sini ada di atasnya itu pertanyaan, terus ada pilihannya di bawah, terus yang paling bawah itu ada waktu atau timernya. Terus di sini ada konsep UI scene dengan pop-up. Ini pop-upnya bisa seperti kayak tutorial atau pop-up informasi eh, tambahan. Terus di sini ada konsep battle-nya, konsep UI battle. Yang di atas itu ada karakter, nama karakternya, dan di bawahnya itu ada HP-nya, berapa jumlah HP-nya, dan di tengah atas itu ada turn, yang misalnya turn
playernya atau turn lawannya. Terus ada background dan ada juga menu di atas kanan. Terus ada juga skill choice. Terus di bawahnya itu ada pilihannya yang mau easy atau medium atau hard. Terus di bawahnya itu ada juga keterangan untuk itu easy, medium dan hard. Terus di sini juga ada konsep UI battle with question transition. Di sini misalnya kalau sudah pilih eh, pilih kesulitan yang mana, misalnya easy, terus kita dapat pertanyaan dan pilihannya sudah dipilih. Itu misalnya kalau em, benar, benar pilihannya, itu bisa di em, reflect, no, inflict damage ke lawannya dan seperti itu. Dan di sini ada konsep battle end, di mana di atasnya itu kelihatan apakah menang atau kalah. Terus di bawahnya itu ada skornya. Next slide, please. Dan di sini ada konsep UI scene dan konsep UI battle dengan pause menunya. Kelihatan di sini ada settings dan exit dan back. And I think that is all from me. Alright, I think we're done. Uh, Thank you for watching, and then kami dari kelompok 12 izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.